Ratusan panwas berunjuk rasa di kantor Bupati Kabupaten Aceh Singkil. Mereka menuntut Pemda segera menyelesaikan pembayaran honor yang tertunda. Masa mantan anggota Panwasli, Panwascam, dan Panwas Pemilu, pengawas pemilu lapangan mendatangi kantor Bupati Kabupaten Aceh Singkil dengan membawa spanduk yang berisi tuntutan mereka. Selain menuntut upah yang belum dibayar sejak bulan Januari, masa juga menuntut Pemda segera melunasi biaya operasional dan ATK. Ketua Panwasli Kabupaten Aceh Singkil, Bay Haki, mengatakan dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh yang mengikuti pilkada serentak, hanya Kabupaten Aceh Singkil yang mengalami masalah pencairan anggaran. Hal ini disebabkan Bupati belum menandatangani naskah pembayaran hibah daerah meski tidak ada alasan Bupati untuk menunda pencairan dana tersebut. Para pengunjuk rasa mengancam jika dalam waktu 3 hari permasalahan upah belum selesai, maka Panwas akan menempuh jalur hukum. Kami tidak minta belas kasihan Bapak. Kesalahan adalah pilihan rakyat, bukan pilihan kami. Hanya kami dengan cara-cara dengan jangan. Permasalahan gelandangan dan pengemis saat ini masih menjadi beban pembangunan nasional. Untuk itu peran pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan ini tentunya harus dilakukan secara bersama-sama sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Kementerian Sosial Republik Indonesia menargetkan Indonesia bebas gelandang dan pengemis atau gepeng pada akhir tahun 2019. Program bebas gepeng ini merupakan hasil rapat koordinasi Kemensos dengan Dinas Sosial tingkat provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa mengatakan, langkah itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan terkait gepeng. Sebab saat ini gepeng menjadi persoalan yang cukup serius di kalangan masyarakat sehingga perlu adanya penanganan komprehensif. Salah satu cara menyelesaikan masalah gepeng dengan menyiapkan perkampungan khusus gepeng. Seperti yang dilakukan di Kota Malang, di mana di sana ada perkampungan gepeng yang sekarang menjadi wisata 1000 topeng dan didatangi banyak wisatawan setiap akhir pekan. Model tersebut juga diterapkan pada sejumlah daerah seperti Pasuruan, Padang, Kulon Progo, dan beberapa daerah lain. Penyebab banyaknya gelandangan dan pengemis di kota besar bukan korban dari tidak adanya lapangan pekerjaan, tetapi juga dari faktor tidak adanya keterampilan dan kurangnya keinginan untuk berusaha. Ya pemirsa, langsung kali ini kita akan membahas topik Indonesia bebas gelandangan dan pengemis di tahun 2019. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber Direktur Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Bapak Sony W. Manalu dan juga Sosiolog Universitas Indonesia dan Bapak Jefforo. Apa kabar Bapak? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Ya. Saya ke Pak Sony terlebih dahulu, kalau tidak salah Indonesia bebas gepeng pernah diwacanakan oleh Bu Menteri ya di tahun 2017. Sudah diwacanakan sebelumnya? Kemudian diwacanakan lagi di 2019. Apa yang menyebabkan ini kemudian diwacanakan ulang? Apakah memang dari program yang kemarin sudah berlalu dinilai kurang efektif atau seperti apa? Sehingga diwacanakan kembali tahun 2019? Pertama saya mau luruskan dulu, bukan diwacanakan, dicanangkan. Positif ini. Ini bukan wacana. Dan kita sudah bekerja. Jadi yang dicanangkan di 2017 itu adalah bebas anak jalanan. Tapi bebas gelandangan pengemis itu 2019. Sama dengan Indonesia bebas lokalisasi prostitusi. Itu sama-sama dicanangkan pada waktu yang bersamaan. Nah, kenapa dicanangkan? Ya pemerintah kan harus optimis. Dan harus menggunakan segala daya, segala kekuatan dengan kerjasama semua stakeholder untuk menjadikan Indonesia menjadi yang sejahtera. Wajah dari kesejahteraan itu adalah bebas gelandangan dan pengemis. Itu salah satu indikatornya ya. Iya, jadi itu komitmen pemerintah didukung oleh kita jajaran semua. Kebetulan secara fungsional saya direktur yang mengurusi itu. Jadi dicanangkan bukan diwacanakan. Yang sudah dicanangkan pada tahun 2016 kalau tidak salah di bebas anak jalanan. Itu seperti apa tuh? Kalau bebas anak jalanan itu memang sekarang masih terus proses. Ya, karena memang menangani kategori anak itu kan harus memiliki beberapa pendekatan yang khusus. Ya, karena anak namanya anak ya. Dan tentunya direktorat yang mengurusi anak sekarang sudah optimal menuju itu.
Nah, kita sekarang fokus di direktorat kami, salah satu yang kami urus adalah mewujudkan Indonesia bebas gepeng itu di 2019. Oke. Kenapa? Karena sebenarnya ada 3 hal yang mendasari seseorang menjadi gelandangan pengemis. Yang pertama adalah pasti faktor kemiskinan. Semua orang berlindung di balik kemiskinan. Yang kedua faktor kebodohan, low education. Dan yang ketiga ini, yang lebih berat adalah faktor moralitas dan keimanan. Nah, kalau pendekatannya kemiskinan, maka ini persoalan dari hulu sampai ke hilir. Kemensos kebagian tugas di hilir. Mohon maaf, ketika kita melihat ada pengemis di jalanan, orang nanya, Kemensos ada di mana? Kok ada pengemis? Harusnya kita selusuri ke hulu, kenapa dia menjadi di jalanan itu. Nah, ketika kita bicara hulu ke hilir, maka ini bukan tanggung jawab Kemensos semata. Ini tanggung jawab semua komponen bangsa kita. Yang kedua adalah low education, pendidikan tadi. Ketika kita bertemu, saya udah bertemu dengan ribuan lah, mereka itu selalu bilang pendidikan nggak ada, keterampilan nggak punya. Dan yang ketiga adalah persoalan moralitas dan keimanan. Jadi kalau kita melihat teman-teman kita, masyarakat itu ada di jalanan mengemis, pertama dia mengemis karena menganggap itu adalah profesi. Yang kedua, kalau kita lihat pengemis yang lain, karena itu adalah satu-satunya pilihan. Nah, kalau karena satu-satunya pilihan, karena faktor kemiskinan dan kebodohan tadi, maka Kemensos wajib hadir di situ. Iya, Pak Sony, kalau misalnya tadi kita lihat di Jakarta sekarang saja salah satu contohnya, kita merasa, kalau saya sendiri merasa di jalan, paling nggak jalan yang setiap hari saya lalui, agak berkurang ini nampaknya pengemis. Apakah itu salah satu indikator juga memang jumlah gelandangan dan pengemis di Jakarta saja memang ada penurunan? Atau seperti apa sebenarnya kondisi realnya seperti itu dari data yang dikumpulkan oleh Direktorat Rehabilitasi? Iya, jadi kami hasil kerja keras lah ya, hasil kerja keras kita mengkoordinasikan seluruh pemerintah daerah melalui dinas sosial. Memang alhamdulillah kita lihat di tahun-tahun terakhir ini berkurang. Secara kuantitatif berkurang, kualitatif juga berkurang. Ada spesifik datanya Pak, berkurang berapa persen? Berkurang. Jadi kalau misalnya di Jakarta rata-rata setiap tahun itu menjelang bulan puasa atau pada saat bulan puasa itu 5.000 orang pengemis musiman pasti ada di Jakarta. Itu data Dinsos DKI. Tapi di bulan puasa tahun ini kami punya keyakinan itu akan menurun. Kenapa menurun? Karena di hulu kita sudah sentuh melalui program yang nanti kita akan jelaskan di dalam diskusi kita pada siang hari ini. Saya ke Pak Waro. Pak Waro bicara soal bagaimana strategi lah ya yang kemudian sudah diterapkan oleh Kementerian Sosial bekerja sama juga dengan Pemda di banyak daerah gitu. Nah, ini sebetulnya juga bisa menjadi satu strategi yang positif dan akhirnya bisa diterapkan di berikut-berikutnya ya, atau sebetulnya ada semacam pola kemunculan dari gepeng-gepeng yang baru yang ini harusnya dibaca juga oleh Kementerian Sosial gitu. Saya kira sistem yang sudah dibangun oleh Kementerian Sosial itu sudah mulai mengarah ke arah yang baik ya kan. Umpamanya ada sistem kartu miskin, kartu ini dan sebagainya sudah dilaksanakan. Memang ada beberapa kekurangan ya. Tapi juga sebenarnya kalau kita bicara di dalam kontekstual kota, itu juga ada pengaruh dari perubahan kota. Contoh seperti Jakarta ya kan. Jakarta ini kan sekarang kalau dilihat polanya bukan seperti Jakarta yang metropolitan. Karena pembangunan yang terjadi di depan kota-kota satelit, itu ada kemungkinan bahwa gepeng itu akan tersebar di kota-kota satelit pinggiran ini. Dia tidak akan bisa tembus sampai ke dalam, seperti katakanlah umpamanya di Jakarta Pusat. Kalau dulu transportasi kereta api yang sangat masih kurang begitu menguntungkan, dan mereka bisa berbondong-bondong masuk ke Jakarta dan masuk langsung ke Jakarta, ya kan? Dan ada juga memang yang dikoordinir oleh kelompok-kelompok tertentu sengaja
melepas pada komunitas-komunitas tertentu untuk mereka bisa ini. Jadi sebenarnya pola yang terjadi di kota metropolitan kita tidak bisa generalisir yang berada di seluruh Indonesia. Saya sendiri mengatakan kalau bilang Indonesia bebas gepeng, kota-kota lain akan mengatakan kita tidak ada gepeng, ya kan? Yang ada itu mungkin barangkali di mana mereka menelantarkan orang-orang yang dan tidak menjadi concern yang perhatian karena masih ada keluarga. Karena kota besar ini kan sehingga orang mengatakan begini ya kan, ini ibu kota itu atau kota besar adalah kayak seperti lebih jahat daripada ibu tiri ya kan. Sehingga orang berani melepaskan seseorang. Tapi kalau di daerah itu pasti dia akan tertampung di dalam keluarga. Nah, kalau Jakarta ini, kalau saya lihat Jakarta ini kan sudah banyak kota satelit. Kemungkinan besar gepeng itu akan berada di komunitas di pinggiran-pinggiran kota. Karena beberapa tahun yang sebelumnya saya juga mengamati setelah ada program yang baik pembinaan dan sebagainya dilakukan oleh Depsos dan cukup intensif ya, itu mereka masuk kemudian di pemukiman-pemukiman. Tetapi untuk masuk ke pemukiman sekarang tidak gampang. Karena sebagian pemukiman itu sudah gated community. Anda masuk harus mesti melalui satpam ya, dan satpam sekarang cukup sopan dalam arti kata. Anda tidak boleh masuk di sini ya kan. Anda silakan Anda ke sana. Dan Pol PP cukup atau mungkin kesadaran dari masyarakat kita juga sadar untuk bisa ada usaha untuk mengurangi jumlah mereka juga dengan cara seperti itu. Yang perlu diperbaiki adalah saluran yang akan diberikan pada waktu menjelang bulan puasa dan Lebaran yang harus kita antisipasi. Jangan sampai kemudian di mana ada seseorang karena merasa diri bertanggung jawab dalam agama, kemudian mengatakan hari ini saya akan open house, ya kan, dan datanglah berbondong-bondong ke saya itu cara yang tidak dibenarkan ya Pak. Itu cara tidak dibenarkan. Kenapa? Karena pengalaman sebelumnya menunjukkan banyak korban. Betul. Karena orang berebut untuk mencari itu dan itu yang musim gepeng sekarang ini itu atau musim orang mencari kesejahteraan itu di pinggir kota udah mulai menunggu siapa ini yang di kota besar ini yang akan, dan menjadi hal yang nampaknya itu sah-sah saja karena setahun sekali orang ingin bersedekah ya. Kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda dan pemirsa tetap di Langsung akan segera kembali.